Shalom, ibu-ibu WB Pondok Gede Plaza. Eh, saya hari ini mau bersaksi tentang apa yang saya alami beberapa bulan yang lalu ketika saya terkena COVID. Yang pertama ya, eh, saya nggak usah perkenalkan diri. Sepertinya ibu-ibu di sini udah kenal saya. Cuma saya sekarang muncul lagi. Eh, Waktu itu saya terkena COVID-19, terus saya dibawa ke rumah sakit oleh adik saya. Di sana saya tidak terlalu lama, cuma sekitar 3 hari, karena cepat sekali saya hasilnya negatif. Di rumah sakit pun saya cuma 1 hari 1 malam aja butuh istirahat, karena setelahnya itu saya sudah biasa. Bahkan di situ saya tidak seperti orang sakit, malah di situ melayani orang-orang pasien-pasien yang lain. Ada yang sesak napas, ada yang ketakutan, ada yang harus dikasih selimut. Saya mencoba melayani mereka dan menemani mereka, bahkan menenangkan mereka. Setelah itu saya boleh diasingkan ke tempat orang-orang yang sudah dianggap negatif. Baru 1 hari menginap di sana, saya boleh pulang ke rumah. Di rumah saya diisolasi selama 2 minggu. Untuk hari yang ke-12, anak saya telepon. Itu anak yang dititipkan oleh kakak saya, anak saya nomor 2. Dia tanya, tante kan udah sehat, tante kan pasti kesini lagi, kita akan kumpul lagi. Terus tante akan ninggalin kita lagi nggak? Itu kata dia. Terus saya jawab, iya. Nah, padahal kondisi saya sebenarnya udah baik-baik saja, nggak ada masalah gitu. Dikira saya pasti saya udah sehat. Bahkan gembala kru saya nelpon pakai video call, dia melihat saya tuh sepertinya segar, sehat, nggak ada kekurangan apa. Kita tuh udah senang, pasti kita akan ketemu, kita akan bisa bersama-sama lagi. Ternyata semuanya itu tidak berjalan seperti yang kita pikirkan. Karena kadang-kadang kita itu nggak ngerti, ataupun kita sudah tahu atau kita pura-pura nggak tahu, kita sudah ada panggilan dari Tuhan untuk melayani Tuhan, tapi kita pura-pura nggak dengar. Tapi ternyata Tuhan melakukan rancangannya dengan sempurna. Akhirnya pada saat itu ponakan saya telepon kayak gitu, ya anak saya itu telepon kayak gitu, saya jawab iya, dan saya akan dengan mereka lagi. Udah kembali saya drop lagi, dan mulai proses Tuhan panjang untuk saya alami. Tapi saya percaya saya melayani Tuhan bukan karena terkena COVID, bukan seperti itu. Mungkin orang-orang melihat saya, tiba-tiba saya aktif di cawan, karena setelah kena penyakit itu. Sebenarnya bukan karena itu saya masuk di cawan. Ketika itu saya bilang ke ibu, saya mau melayani. Terus kata ibu, ya udah kamu masuk di cawan aja, di pendoa. Jujur saya itu dalam hati saya juga ya banyaklah campur aduk, karena saya pikir pendoa, saya berdoa itu ya biasa-biasa aja, seperti doa makan, doa tidur, yang nggak seperti pendoa gitu. Kalau melihat pendoa pasti saya, ya pikiran saya campur aduk lah. Tapi saya mau taat, saya mau belajar, saya taat. Akhirnya untuk pertama kali ibu bilang, ya udah kamu nanti datang Jumat pertama kali. Saya datang di pendoa, saya mau datang di pendoa. Saya udah naik Grab dari rumah, saya udah bawa bekal karena saya memang tidak boleh telat makan dan tidak boleh telat minum obat. Saat itu juga kondisi belum benar-benar fit. Terus saya jalan, saya naik Grab. Udah sampai di depan gereja, saya nggak berani untuk turun. Saya kembali lagi ke rumah. Saya nggak berani untuk turun. Semuanya campur aduk di dalam hati saya. Terus saya kembali ke rumah. Setibanya di rumah, hati saya menyesal. Saya langsung minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya cuma bisa bilang seperti itu dan nangis di hadapan Tuhan. Nangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Cuma di hati saya Tuhan bilang seperti ini, tidak apa-apa, masih ada kesempatan. Udah, itu bikin hati saya senang. Dan Jumat berikutnya saya mencoba untuk memberanikan diri lagi. Saya datang lagi di pendoa. Akhirnya hari itu saya bisa naik untuk ikut di cawan untuk melayani. Terima kasih, saya bersyukur, saya percaya apa yang saya alami ini, COVID-19 ini bukan selalu bala, bukan selalu membawa malapetaka. Saya percaya Tuhan punya maksud yang baik. Di sini saya boleh mengalami, dan Tuhan
boleh bilang ke saya seperti ini, alami aku, kenali aku sebagai Bapak, kenali aku sebagai hakim, kenali aku sebagai sahabat, kenali aku sebagai guru, kenali aku dari semua secara utuh. Di situ saya belajar mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, karena perjalanannya emang lama, karena yang saya alami itu lama, prosesnya panjang. Di situ saya boleh mengenal dan mengalami Tuhan. Saya juga bersyukur bisa masuk di WBI ini. Saya boleh mendengar kesaksian-kesaksian dari ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya, begitu memberkati saya. Wow, Tuhan itu luar biasa. Benar-benar WBI ini buat saya wow sekali. Pokoknya iman saya naik di sini dan saya mau bertumbuh di sini. Pesan Tuhan adalah bertumbuh dan berbuah. Itu adalah pesan Tuhan. Terima kasih kesaksiannya, sampai di sini dulu. Saya akan menyanyikan satu pujian buat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu.